Kali ini kita akan belajar tentang looping. Sesuai namanya, looping itu artinya berulang ya. Jadi kalau lihat diagram ini, kita mulai dari sini, kemudian ada code yang di-execute, kemudian ada condition. Biasanya condition ini kalau di kasusnya condition, itu hanya arahnya ke bawah panahnya. Jadi selalu ke bawah dan nggak ada ke atas. Ke bawah, ke bawah. Sementara kalau dalam case-nya looping, arahnya bisa ke atas. Berarti, misalnya kondisinya satisfied, yes, dia akan balik lagi ke atas, lagi di-execute lagi, cek lagi kondisinya. Kalau masih benar, akan ke atas, dan akan berulang terus selama kondisinya yes. Hingga nanti ketika kondisinya no akan berakhir. Ini yang disebut looping. Jadi, ada perulangan di sini. Di Golang, ini sinteksnya ya, tapi mungkin saya mulai dengan cara yang simple aja. Misalnya kita ingin nge-print hi gitu ya, tapi sebanyak 10 kali. Yang bisa kita lakukan adalah copy paste ya, dengan pengetahuan kita sekarang. Ini ke print banyak, 9 kali. Bagaimana misalnya 100 kali? Tentunya akan melelahkan ya, kalau kita nge-print berulang-ulang seperti ini. Caranya dengan looping. Jadi basic syntax looping itu seperti ini. Ini artinya ini akan di print berulang-ulang terus selamanya. Karena ini for ya. For nggak ada apa-apa di sini. Artinya akan berulang terus selama-lamanya. Coba saya jalankan. Nah, ini dia nggak berhenti-berhenti nih. Untuk menghentikan ini, misalnya teman-teman mengalami kasus ini, bisa pakai Ctrl C. Ctrl C. Itu untuk interrupt, untuk menyelesaikan looping yang tidak berhenti-berhenti. Jadi ini basic syntax looping. Bagaimana misalnya kita ingin ngeprint angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kita bikin sebuah variabel yang itu dimulai dari 1, kemudian kita print variabel itu. Kalau seperti ini aja, kita jalankan, outputnya adalah angka 1. Kalau kita ingin 1, 2, 3, dan seterusnya, ingat kita kemarin sudah belajar i++, buat mengubah nilai i, menambahkan 1. Nah, di sini terjadi angka yang naik ya, tapi tidak berhenti. Jadi begitu, ini akan dieksekut dulu 1 kali, i sama dengan 1, kemudian masuk ke sini, ngeprint angka 1, angka 1-nya ditambah 1 jadi 2, balik lagi, karena ini looping ya, for loop, ini akan ngeprint angka 2, 2 tambah 1, 3, begitu terus selama-lamanya. Bagaimana supaya kita cuma ingin ngeprint angka 1 sampai 10? Cara pertama adalah dengan menggunakan condition. Jadi, for loop ini versi sangat-sangat basic. Ini disebut sebagai infinite loop, karena infinite ngulang terus gitu ya. Nah, di sini bisa dikasih semacam ini. Ini condition. Jadi kalau ada condition seperti ini, looping ini hanya dieksekusi selama kondisi ini true. Jadi seperti yang di sini, misalnya kondisinya true, maka akan dieksekut. Cuma agak beda dengan di sini ya. Kalau di sini kan code execute ini selalu dieksekusi. Sementara kalau ini, dia akan mengecek dulu kondisinya, baru kemudian mengeksekusi. Jadi ini kebalik, kalau yang kita kondisinya ada di atas. Dicek dulu, jika benar maka akan execute, jika tidak maka akan selesai. Kalau ini kita jalankan, dia hanya ngeprint angka 1 sampai 10. Jadi flow-nya adalah i-nya sama dengan 1 dulu, kemudian langsung dicek nih. 1 i kurang dari sama dengan 10 apa enggak? 1 kurang dari sama dengan 10. Betul. Maka masuk ke sini, print angka 1, dinaikkan lagi, i-nya jadi 2 sekarang. 2 cek kurang dari 10 apa, kurang dari sama dengan 10 apa enggak? Begitu seterusnya sampai 9. Di print angka 9, 9 tambah 1, 10. I 10 kurang dari sama dengan 10 masih benar. Kemudian angka 10,
10 tambah 1, 11. 11 kurang dari sama dengan 10, tidak. Maka akan keluar. Maka akan ke sini. Nah, akan ke sini. Ini basic looping dengan kondisi. Sinteks ini bisa dipersingkat lagi. Jadi, instead of daripada menaruh i, ini kan disebut sebagai inisialisasi looping ya. Artinya kan looping dari angka 1 sampai 10. Ini i-nya bisa ditaruh di depan sini. I tidak titik 2 sama dengan 1. Dan kalau pakai ini, nah, jadi ini sama dengan tadi ya. Ini saya komen. Cuma ini dimasukkan ke dalam looping sini. Ini hanya dieksekusi satu kali. Seperti tadi. Hanya ketika pertama kali ini dieksekusi, print i++, kemudian dia akan ngecek. I-nya masih kurang dari sama dengan 10 apa enggak. Tapi ini nggak akan dieksekusi lagi. Hanya pertama kali ketika sebelum masuk ke looping. Atau ketika awal looping itu. Hasilnya masih sama. Ada yang lebih singkat lagi. Ini kan buat mengubah nilai i ya. Tadi pertama-tama kita sudah lihat kalau tidak ada ini. Misalnya ini kita hapus ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ngeprint angka 1 terus gitu ya. Dan ini tidak berhenti, infinite loop. Karena kan ya ngeprint angka 1, pertama i-nya 1, di-print, looping lagi, dicek, i kurang dari sama dengan 10, betul. 1 kurang dari sama dengan 10. Print lagi angka 1, dan seterusnya ya. Tidak akan berhenti. Makanya ada ini, supaya i-nya naik, i-nya berubah, dan kondisinya bisa false suatu saat nanti. Ini namanya disebut sebagai post processing ya. Post statement. Post statement ini bisa ditaruh di sini. Nah, ini bisa dihapus. Ini hasilnya sama. Jadi ini sama persis dengan code yang ada i++ di sini, cuma i++-nya ditaruh di sini. Jadi ini akan dieksekusi satu kali aja di awal, kemudian masuk nih. Nah, kemudian dicek dulu kondisinya. Betul. Masuk ke sini. Setelah sampai paling bawah, sebelum lanjut ke looping berikutnya, bagian ini akan dieksekusi. Setelah dieksekusi, akan dicek lagi, i kurang sama dengan 10 apa belum, looping gitu terus ya. Setelah looping, sebelum lanjut ke loop berikutnya, akan eksekusi ini, dan akan dicek lagi kondisinya benar apa enggak. Ini adalah bentuk looping yang paling umum digunakan, karena paling ringkas ya, dibandingkan yang tadi yang di awal-awal. Ya, ini diagramnya. Ini dieksekusi sekali aja. Kemudian sebenarnya harusnya dicek dulu, i kurang dari 5 apa enggak. Jadi ini harusnya di atas ya. Di print, kemudian baru post conditionnya dieksekusi. Contoh lain. Ini kan dari atas ke bawah. Gimana misalnya pengen ngeprint 10, 9, 8, 7, 6 gitu ya. Tinggal diganti ini mulai dari 10. Ini pengen sampai 1. Ini bukan plus-plus, tapi minus-minus. Nah, 10 sampai 1. Berarti kan tanda ini ya, jangan sampai salah. Kalau ini seperti ini, tidak ada apapun yang dieksekusi. Karena kan pertama i 10, 10 kurang dari sama dengan 1, enggak. Maka nggak akan masuk ke sini dan langsung keluar dari looping. Jadi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, langsung keluar dari looping. Dan ini juga harus minus-minus ya. Kalau plus-plus nanti dia akan nambah terus. Kalau ini plus-plus, 10, 11, 12, dan seterusnya tidak akan berhenti. Karena I tidak pernah kurang dari 1. Ini berguna juga buat misalnya kita ingin menjumlahkan angka, kita ingin menghitung gini. 1 plus 2 plus 3 plus 4, dan seterusnya sampai plus 10 gitu ya. Ini bisa pakai looping juga. Jadi ini 1, ini kurang dari sama dengan 10. Coba kita print dulu.
Ini harusnya hanya ngeprint angka 1 sampai 10, sementara kita ingin menjumlahkan. Untuk menjumlahkan, kita perlu variabel lain. Kita sebut total. Jadi ini totalnya lebih plus sama dengan I. Jadi total plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya sampai plus 10. Kalau kita print total, hasilnya harusnya 55. Bagaimana untuk perkalian? 1 kali 2 kali 3 kali 4. Tinggal diganti. Ini bukan plus, tapi kali. Kenapa 0? Karena nilai awalnya 0. Jadi ini akan menghitung 0 kali 1, yaitu 0. Terus kemudian 0 dikali 2, 0 gitu ya. Jadi untuk perkalian, mulainya total harus diinisialisasi dari 1. 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 3, sorry, 1 kali 1 hasilnya, kemudian dikalikan 2, hasilnya kemudian dikalikan 3, dan seterusnya. Ya. Oke. Ini lumayan opsional. Tidak ada break sama continue, sebenarnya code kita juga akan berjalan. Misal, kita ingin menghitung penjumlahan ini sampai totalnya lebih besar dari 100. Kalau udah lebih besar dari 100, maka berhenti. Kita bisa menggunakan break. 100, break. Ini kurang besar. Ya, 105 ternyata. Ternyata kalau kita jumlahkan terus, angka pertama yang lebih besar dari 100 itu adalah 105. Jadi break itu gunanya untuk keluar dari looping ini dengan paksa. Kalau cara sebelumnya kan looping itu hanya berhenti ketika ini false ya. Kalau kita print I dan kita hapus dulu breaknya, itu pasti akan ke print sampai 100. Karena ini ya akan dicek terus sampai ini nggak terpenuhi, yaitu ketika 101. Tapi misalnya kita tambah break. Nah, ini berhenti di angka 14. Di angka 14, kita masuk ke sini. Ternyata totalnya udah lebih dari 100, maka break itu akan memaksa keluar dari loopingnya. Bagaimana misalnya tidak ada break? Sebenarnya masih bisa juga. Makanya tadi saya bilang break itu opsional. Karena misalnya yang ini tidak ada, kita bisa menambahkan di sini. Dan total kurang dari sama dengan 100. Nah, hasilnya sama ya, sampai 14 aja. Dan totalnya sama dengan 105. Ini kita menambah kondisi. Kita mengecek I-nya kurang dari sama dengan 100, dan totalnya apakah kurang dari sama dengan 100. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar bahwa dan ini, N ini, hanya true ketika dua-duanya true. Ketika total ini eh, bagian ini adalah false, maka semuanya false. Karena false, maka dia akan keluar. Jadi ini cara lain, kalau tidak ingin pakai break, bisa main di kondisinya. Walaupun mungkin untuk sebagian kasus lebih simpel kalau pakai break ya, seperti ini. Satu lagi, continue. Contoh programnya adalah kita ingin mencetak, ngeprint bilangan yang ganjil aja. Dari bilangan ganjil itu bisa dibagi 10. Maka seperti ini. Ini hanya bilangan ganjil. Mungkin kebanyakan ya. Sampai 20 aja. Ini bilangan ganjil. Ini bilangan, ini operator modulo ya. Sisa pembagian. Sisa pembagian dengan 2 sama dengan 0. Itu pasti genap. Ya ini bilangan genap ya. Tadi saya bilang apa ya? Ganjil atau genap.
Ini kita ingin ngeprint bilangan genap. Ada cara lain, yaitu menggunakan continue. Jadi ini tetap di sini. Kalau seperti ini kan dia akan ngeprint semua bilangan ya. Nah, tapi kita bisa bikin gini, continue. Ini sama, continue itu artinya memaksa untuk langsung lanjut ke looping berikutnya. Jadi begitu ini kan ganjil ya. Kalau ini ganjil, maka dia akan continue. Continue tidak akan lanjut ke sini, tapi dia akan memaksa langsung, oh oke, lanjut lagi ke looping berikutnya. Ini akan dieksekusi, kemudian akan dicek ulang, kemudian masuk ke loop berikutnya. Kalau break tadi dia memaksa keluar dari looping langsung. Kalau continue, dia memaksa untuk lanjut ke looping berikutnya. Apakah continue itu harus dipakai? Enggak juga, karena tadi kita bisa ya. Tanpa continue, kita melakukan ini sama aja. Ini udah kita pelajari. Infinite loop yang kita lihat tadi. Infinite loop ini sebenarnya ada gunanya ya. Tadi kan kelihatannya looping, terus harus kita stop paksakan. Tapi biasanya bentuknya kayak gini. Kita kemarin udah belajar ini. Usia sama dengan 0. Terus kita ingin minta usianya berapa. Kita scan. Kita baca usianya. If usia, ini taruh di atas. If usia lebih dari 200, kita print usia tidak valid. Tapi misalnya selain itu, maka break. Jadi infinite loop ini, salah satu cara buat keluarnya, selain pakai Ctrl C tadi, dipaksa, yaitu dengan break. Break kan keluar dari loop ya. Nah, ini programnya akan tanya usia kita terus. Masukkan usianya 250. Nggak mungkin, usia tidak valid. Usianya 500, nggak mungkin. Tapi kalau kita masukkan usianya 120, nah, keluar dari loop ini, kita bisa ngeprint usianya 120, usia 120. Jadi itu salah satu kegunaan dari break, yaitu untuk keluar dari infinite loop. Dan ini valid code ya. Jadi dia akan memaksa kita tanya terus usianya sampai usianya valid, baru kemudian keluar dari loop. Di sini usianya sudah valid, karena pasti kurang dari sama dengan 200. Oke, terakhir ini lumayan kompleks, yaitu nested looping. Nested loop itu artinya loop di dalam loop. Contoh, misal kita ingin yang atas itu adalah bayangkan sebuah buku gitu, di mana masing-masing buku ada babnya, dan di masing-masing bab ada headernya, ada judul. Di sini saya akan bikin bab dari bab 1 sampai bab 10, terus bab plus-plus ya. Terus di sini ada judul, oh ya judul atau heading ya. Heading mulai dari 1. Katakan masing-masing bab tuh headingnya pasti ada 5. Nah ini saya print aja babnya berapa dan headingnya berapa. Nah di sini lihat outputnya, dia kan bab 1 dulu, babnya masih sama terus, tapi headingnya berubah. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu headingnya udah sampai maksimumnya, babnya akan naik. Babnya akan naik.
kemudian headingnya mulai lagi dari 1 sampai 5, baru kemudian babnya naik. Begitu terus sampai babnya sampai 10 selesai, headingnya juga sampai 5. Jadi cara kerjanya, kita coba tulis ya, bab sekarang adalah 1, dan headingnya sama dengan 1. Kita masuk ke sini, kita cek heading kurang dari sama dengan 5, betul, maka akan masuk ngeprint ini, di print, 1 sama 1, 1 sama 1, kemudian looping lanjut yang ini. Jadi kita yang atas masih belum lanjut, tapi yang bawah akan menambahkan headingnya jadi 2 sekarang. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Masih di print. Terus lanjut lagi loopingnya yang ini, karena masih kurang dari sama dengan 5 ya. Jadi ini lanjut 3, di print lagi 1, 3. Lanjut lagi headingnya nambah jadi 4, di print lagi 4, 1, 4. Kemudian sampai headingnya jadi 5. Ketika heading sama dengan 5, masih kurang dari sama dengan 5, masih. Berarti lanjut lagi, masuk ke dalam situ, di print. Sekarang headingnya jadi 6. Heading kurang dari sama dengan 5 sudah tidak. Maka looping yang ini selesai. Looping yang ini selesai, lanjut ke sini. Di sini tidak ada apa-apa kebetulan, maka lanjut lagi ke looping yang atas. Nah, di sini. Di sini bab kurang dari sama dengan 10 masih betul, maka akan masuk ke loopnya. Kemudian ditambahkan bab plus plus. Jadi sekarang bab nilainya 2. Masuk ke sini. Nah, ini akan dieksekusi ulang. Headingnya di-set lagi jadi 1. Ingat bahwa ini hanya dieksekusi sekali ketika masuk ke loop pertama kali aja. Jadi headingnya bukan 6, tapi balik lagi ke 1. Begitu terus diulang. Heading plus plus, ini di print dulu. 2, 1. Kemudian ini naik jadi 2. Di print naik 3, 4, 5. Ketika 5 masih masuk. Kemudian naik lagi jadi 6. 6 ini udah nggak valid. Masuk ke sini. Terus ini akan diulangi lagi. Babnya jadi 3. Headingnya di reset lagi jadi 1. Begitu terus sampai babnya sama dengan 11. Ketika 11 ini udah false, maka akan lanjut ke bawah sini. Contoh aplikasinya apa? Contoh aplikasinya, misalnya kita ingin bikin pola. Mungkin kecil aja, 5. Terus, mungkin bukan pola ya. Kita ingin bikin perkalian ya. Bikin matriks perkalian. Oke, gini. Ini kita print I kali J. Terus, mungkin pakai print F aja. Dan kita ini pakai tab. Terus kemudian di sini ada print line. Nah, ini jadi diagram matriks perkalian. 0, 1, 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. 3 dikali 1 sama dengan 3. Ini adalah 4 kali 4. Ini 4. Ini 4. 4 dikali 4, 16. Mungkin supaya lebih enak, 0-nya nggak usah ya. Jadi kita mulai dari 1 aja. 1, 1. Nah, ini perkalian ya. 3 kali 3. Ini 4 dikali 3, 12. Ini 9 kali 9. Kenapa bisa membentuk seperti ini? Karena ya saat tadi, I-nya pertama kan 1. I pertama 1. Kemudian J awalnya 1. Di print deh, 1 kali 1. Kemudian ini loopnya lanjut lagi yang sini. Ini print F, dia bukan print line, jadi dia nggak akan nambah ke bawah. Dan ini ada tab. Ini tab buat ngegeser ke kanan. Kayak kita ngeklik mencet tab aja ya. Dan akan lanjut, J-nya sekarang 2. 1 dikali 2, berapa di print. J-nya lanjut terus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Ketika 10 selesai, dia print line, dia akan ngeklik enter. Jadi tadi sudah ngeprint ini, kemudian klik enter.
Kemudian lanjut. Sekarang kita hitung J-nya 2, I-nya 2, dan J-nya balik dari 1. Jadi ini perkalian 2. 2 kali 1, di print, angka 2, ini 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, dan seterusnya. Coba dipahami, teman-teman. Nested loop ini lumayan kompleks ya, jadi harus banyak dibiasakan. Ini bahkan ini bisa coba main-main dengan ini. Misalnya kita ingin membentuk pola gitu ya. Ini kita ingin ngeprint pola. Nah, ini pola persegi. Cukup straightforward. Tapi misalnya kita ingin membuat polanya segitiga gitu ya. Gimana caranya? Yaitu ini bukan kurang dari 10, tapi kurang dari I. Nah, bentuknya segitiga. Ini kosongnya di atas. Coba kita ganti jadi kurang dari sama dengan I. Nah, jadi looping yang bawah ini, pertama kita I-nya adalah 1. J-nya adalah 1 ya. Kita masuk ke sini. J kurang dari sama dengan I. 1 kurang dari sama dengan 1, betul. Maka akan ngeprint ini. J plus plus, sekarang J-nya 2. Cek lagi. Masih betul nggak? Enggak, 2 lebih dari 1. Maka berhenti. Jadi yang keprint cuma 1. Lanjut lagi. Sekarang I-nya jadi 2. J-nya ulang lagi dari 1. C kurang dari I, betul. Diprint 1 kali. J-nya naik jadi 2. J kurang dari sama dengan I, masih betul. Maka print ini lagi. Jadi sudah keprint 2 kali di baris ini. J-nya naik jadi 3. J kurang dari sama dengan I, sedang enggak. Maka akan keluar. Jadi nanti akan membentuk pola segitiga seperti ini. Tugas teman-teman coba bermain-main dengan ini. Coba dibalik. Jadi segitiganya dibalik. Dibalik jadi kayak gini. Ini nested loop. Nested loop ini lumayan banyak dipakai ya. Jadi coba dipahami, coba main-main dengan ini. Sisanya step forward harusnya continue, break. Ya, loop ini pasti akan dipakai di semua program ya. Karena esensi dari komputer kan dia bisa melakukan perhitungan yang sama berterus-terus dengan sangat cepat ya. Nested loop ini bisa 3 level juga ya. Jadi kalau ini masih bisa for K dengan 1, K kurang dari sama dengan 10, K plus plus, ini 10. Ya, ini juga bisa. Oh iya, penamaan I, J, K ini cukup umum digunakan untuk looping variabel ya. Memang sebaiknya nama variabel itu bisa dipahami. I, J, K itu tidak bisa dipahami. Tapi ini sudah menjadi convention. Sangat umum digunakan. Untuk looping kita menggunakan I dulu. Kalau sudah pakai I, lanjut ke J, K, dan seterusnya. Demikian materi looping. Silakan dicoba-coba. Penting untuk dipahami, penting untuk banyak praktek tentang looping. Karena ini salah satu esensi dalam coding. Terima kasih.